Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani perkuliahan. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, kita akan membahas tentang manusia, agama, dan Islam. Manusia, agama, dan Islam merupakan masalah yang sangat penting karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang kepada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama-agama samawi, yaitu agama yang datang dari langit atau agama wahyu. Agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati bagi pemeluknya. Sahabat-sahabat mahasiswa, agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan, agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama juga merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda Muslim dalam menghadapi berbagai aliran-aliran yang menyesatkan. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak, dan juga merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, rasa cinta kasih, dan rasa tolong-menolong. Sahabat-sahabat mahasiswa, manusia itu merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti, meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak, namun rasional. Manusia juga memiliki fisik baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia juga memiliki akal sehingga dia mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa meskipun secara fisik dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, manusia melakukan hal-hal hebat dengan bantuan mesin-mesin yang dibuatnya. Dengan begitu, manusia bukanlah hewan, tapi mirip dengan hewan karena punya akal dan perasaan, sehingga manusia tidak memiliki konsep definisi yang jelas akan dirinya. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenaan dengan manusia. Dari ayat-ayat yang berkenaan dengan manusia, Al-Quran menyebut manusia dalam beberapa nama. Yang pertama itu dikenal dengan konsep Al-Bashir. Penelitian terhadap kata manusia yang disebut dalam Al-Quran yang menggunakan kata bashar menyebutkan bahwa yang dimaksud manusia bashar adalah anak keturunan Adam, makhluk fisik yang suka makan dan berjalan ke pasar. Aspek fisik itulah yang membuat pengertian bashar mencakup anak turunan Adam secara keseluruhan. Kata bashar disebutkan sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan hanya satu kali dalam bentuk mutsanna.
berdasarkan konsep Bashar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya ya. Dengan demikian, kehidupan manusia terkait kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak. Yang kedua, konsep al-insan. Nah, kata insan bila dilihat asal kata al-nas berarti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Atas dasar ini, kata tersebut mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalarannya. Manusia dapat mengambil pelajaran dari hal-hal yang dilihat, dapat mengetahui apa yang benar dan salah, serta dapat meminta izin ketika akan menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan pengertian ini, tampak bahwa manusia mempunyai potensi untuk dididik. Potensi manusia menurut konsep al-insan diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Jelas sekali bahwa dari kreativitasnya, manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran atau ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun benda-benda ciptaannya. Kemudian melalui kemampuan berinovasi, manusia mampu merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan beradab. Yang ketiga itu adalah konsep al-nas. Dalam konsep al-nas, an-nas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentu, sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh hidup sendiri-sendiri, karena manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Jika kita kembali ke asal mula terjadinya manusia yang bermula dari pasangan laki-laki dan wanita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, dan berkembang menjadi masyarakat, dengan kata lain adanya pengakuan terhadap spesies di dunia ini, menunjukkan bahwa manusia itu harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. Secara sederhana inilah sebenarnya fungsi manusia itu menurut konsep an-nas. Nah, yang keempat itu adalah konsep Bani Adam. Adapun kata Bani Adam dan zuriat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam, digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari asal keturunannya. Dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali dalam 7 ayat. Nah, penggunaan kata Bani Adam menunjuk pada arti manusia itu secara umum. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu yang pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah. Di antaranya adalah dengan berpakaian guna untuk menutup auratnya. Yang kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Dan yang ketiga, memanfaatkan seluruh yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah mentauhidkan Allah. Nah,
Kesemuanya itu adalah merupakan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dalam bentuk menyeluruh adalah mengacu kepada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian konsep yang kelima yaitu konsep al-ins. Dalam konsep al-ins ini, manusia selalu diposisikan sebagai lawan dari kata jin yang bebas, bersifat halus dan tidak biadab. Jin, kita sama-sama tahu bahwa jin adalah makhluk bukan manusia yang hidup di alam yang tidak terinderakan oleh mata. Sedangkan manusia jelas dan dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungan yang ada. Kemudian selanjutnya konsep abdu Allah atau konsep hamba Allah. Quraisy Shihab dalam Jalaluddin dikatakan bahwa seluruh makhluk yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah abdul Allah, dalam arti dimiliki oleh Allah. Selain itu, kata abdu juga bermakna ibadah sebagai pernyataan kerendahan hati. Sahabat-sahabat semua, pengabdian kepada Allah baru dapat terwujud bila seseorang dapat memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah menyadari bahwa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua, menjadikan segala sikap dan aktivitas selalu mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan yang ketiga, yaitu dalam mengambil keputusan selalu mengaitkan dengan restu dan izin Allah. Sahabat-sahabat mahasiswa, manusia itu merupakan manusia yang fitrah. Dalam setiap diri manusia selalu ada pertanyaan yang selalu muncul dalam diri manusia, yaitu dari mana datangnya saya? Apa yang terjadi ketika saya sudah mati? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengakibatkan manusia selalu mencari jawabannya. Mencari jawaban dan selalu ingin tahu merupakan sifat fitrah manusia, yaitu hal yang sudah ada dan berdasar di dalam hidup manusia. Para ahli teologi Islam mengatakan bahwa fitrah adalah suatu hal yang dibekalkan oleh Allah kepada setiap manusia. Karena ciri-ciri sesuatu yang bersifat fitri adalah tidak dipelajari, ada pada semua manusia, tidak terkurang oleh batas-batas teritorial dan masa, dan tidak akan pernah hilang. Nah, sahabat-sahabat anak Farid, sahabat-sahabat mahasiswa, dalam penciptaan manusia itu tentu ada tujuan. Dalam ajaran Islam memperkenalkan manusia dengan menjelaskan fungsinya di dunia ini. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah di dunia ini bertujuan untuk menyembah kepadanya. Yang kedua, menjadikan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, penciptaan manusia itu dalam kaitannya sebagai manusia, ya, sebagai khalifah di muka bumi, tujuan penciptaan manusia itu yang pertama adalah untuk menyembah kepada Sang Pencipta, dan yang kedua yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena
karena manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban untuk memakmurkannya sebagai amanah dari Sang Pencipta. Nah, sahabat-sahabat semua, hubungan manusia dengan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Sang Pencipta, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin yaitu religio dan berakar kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi seorang mengikatkan diri kepada Tuhan. Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan perannya tersebut, manusia diharapkan sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk hidup yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Sebagai makhluk utama, manusia diingatkan perannya sebagai khalifah di muka bumi dan makhluk yang diberi derajat lebih daripada makhluk lain yang ada di bumi. Yang kedua, sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesama. Dan yang ketiga, sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk yang berketuhanan memiliki sikap dan watak religius yang perlu dikembangkan. Manusia harus selalu beribadah kepada Sang Pencipta karena merupakan tugasnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Oke, sahabat-sahabat semua, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang manusia, agama, dan Islam. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.